Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jadi setelah kebangkitannya, setelah Yesus menunaikan tugasnya dalam rancangan kekal Allah, proyek keselamatan umat manusia, Yesus menunaikan tugasnya dengan sempurna, maka kepenuhan keilahiannya kembali kepada Yesus ya. Dengan pernyataan dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Jadi kita sekarang sudah memahami apa arti dari pernyataan bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri ya. Bukan berarti dia tidak lagi Allah, bukan berarti dia sepenuhnya manusia dan bukan lagi Allah, tetapi sekali lagi dia 100% Allah, 100% manusia. Kita lanjutkan Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi setelah dia dengan kehendak dirinya sendiri, dengan sukarela, dengan penuh kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan Bapa tanpa pamrih, dia mengosongkan dirinya sendiri. Kemudian dia mengambil rupa seorang hamba ya, menjadi hamba yang sungguh-sungguh hamba. Jadi true servant ya. Jadi hamba yang dimodelkan oleh Yesus bukan sembarang hamba, bukan hamba asal-asalan, bukan hamba tampak luar saja, kemasan saja, tetapi hamba yang sungguh hamba ya. Dengan penuh ketundukan Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga ya. Kita sudah lihat ayat-ayatnya bahwa dalam satu pernyataan yang luar biasa Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di sorga ya. Nah, kata hamba di sini yang dipakai dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 menjadi kata umum dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk kata hamba, dipakai kata doulos. Nah, Paulus ketika menuliskan surat Filipi ini, khususnya Filipi 2 ayat yang ke-7, status hamba yang dikenakan oleh Yesus setelah dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba. Nah, kata doulos, hamba dalam bahasa Yunani, Paulus dalam ayat ini sebenarnya sedang mengangkat makna kata hamba, karena kata hamba dalam budaya Yunani menunjuk kepada seseorang yang terpaksa menjadi budak ya. Jadi mungkin karena dia bagian dari rampasan perang, dia jadi hamba terpaksa kan. Mungkin dia menjadi hamba karena dibeli ya. Kita tahu bahwa pada zaman itu hamba diperjualbelikan ya. Jadi menjadi hamba karena terpaksa oleh keadaan. Itu sebenarnya makna kata doulos dalam konteks budaya Yunani. Nah, ketika Paulus menggunakan kata doulos ini, kata hamba ini, lalu mengenakannya kepada Yesus, Paulus sebenarnya sedang mengangkat, sedang meninggikan makna kata doulos atau hamba ini. Karena dalam pemahaman budaya Ibrani, kata hamba yang dipakai kata Yunani doulos ini menunjuk kepada seseorang yang secara sukarela, voluntarily, willingly, bahkan dengan penuh sukacita dan setia menghambakan diri kepada Tuhan yang dikasihi dan dihormatinya ya. Jadi kata doulos ini yang tadinya memiliki pengertian hamba karena terpaksa, ketika Paulus menggunakannya dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7, khususnya ketika kata hamba ini dipakai oleh Yesus, maka pemahamannya adalah menunjuk kepada seseorang yang secara sukarela, sukacita dan setia menghambakan diri kepada Tuhan yang dikasihi dan dihormatinya. Ini pengertian hamba yang sejati. Jadi ketika Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga, dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Itu Yesus lakukan secara sukarela. Siapa yang bisa memaksa Yesus? Dia lakukan menurut kehendaknya sendiri secara sukarela, dengan penuh sukacita, lalu dengan setia melakukannya, menghambakan diri kepada Tuhan yang dikasihi dan dihormati. Jadi motivasinya pure, murni karena kasih dan rasa hormat kepada Allah Bapa di surga. Nah,
Nanti dalam konteks kehidupan orang percaya, orang Kristen, ketika dikatakan bahwa kita adalah hamba Allah, teladan Yesus inilah, pengertian atau pemahaman hamba inilah yang dilaksanakan, yang dipraktikkan, yang dicontohkan oleh Yesus inilah yang seharusnya ada dalam pemahaman kita, yang seharusnya ada dalam hati kita, yang seharusnya kita laksanakan. Hamba seperti apa? Hamba yang secara sukarela, penuh sukacita, dan setia melaksanakannya bagi Tuhan yang dikasihi dan dihormati. Ini kan. Jadi ketika seorang Kristen adalah Kristen sejati, menjadi Kristen karena Allah telah mengubahkan hatinya, telah memberikan roh yang baru dalam batinnya, Allah menaruh rasa kasih, rasa hormat, rasa takut akan Tuhan itu dalam dirinya. Sehingga ketika dia mengatakan bahwa saya hamba Kristus, saya hamba Allah, maka yang dia praktekkan dalam kehidupannya adalah sukarela menghambakan diri kepada Tuhan. Sukarela menghambakan diri kepada pekerjaan Tuhan. Sukarela menghambakan diri melayani jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Sukarela menghambakan diri kepada sesama dalam melayani mereka dalam konteks kebenaran. Sukarela melakukan semuanya ini, dan dia melakukannya dengan penuh sukacita. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada motivasi lain, tidak ada agenda tersembunyi. Semua dia lakukan dengan sukacita karena kerelaannya tadi ya. Dan dia menyelesaikan tugasnya. Apapun sebagai hamba, tugas yang dibebankan kepadanya, dia menyelesaikan dengan setia, penuh sukacita. Mengapa dia bisa melakukan itu? Karena itu termotivasi oleh rasa kasih dan hormat kepada Tuhannya. Kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, kepada Allah yang dia kasihi dan dia hormati. Nah, rasa kasih dan rasa hormat ini tidak ada di dalam diri orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada dalam diri orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada pada diri orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Manusia dalam keadaan kodratnya sebagai manusia yang berdosa tidak akan mampu melakukan semuanya ini. Ingat ya pelajaran tadi malam, total depravity, kebangkrutan secara moral sama sekali. Ketiadaan keinginan dan kemampuan sama sekali dalam diri manusia berdosa untuk melakukan yang benar, untuk mengasihi Yesus, untuk berpihak kepada Tuhan Yesus. Ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang percayanya hanya percaya karena dia mengakui diri sebagai orang Kristen. Bukan percaya sejati. Orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Ya. Jadi ini sekali lagi model hamba yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus adalah model hamba yang sejati, yang luar biasa, yang sungguh-sungguh hamba. Maka ketika Yesus menginginkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, umat Allah menjadi hamba, itu karena Yesus sendiri sudah melakukannya. Luar biasa, bukan Allah kita luar biasa. Jadi dia bukan Allah yang cuman bisa nunjuk-nunjuk, cuman bisa memerintahkan ini dan itu. Tetapi apa yang dia perintahkan, dia sudah lakukan. Apa yang dia perintahkan, dia sudah teladankan. Penderitaan yang dia katakan akan dialami oleh orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, dia sudah alami sendiri ya. Jadi dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bukankah sudah double Yesus merendahkan diri? Dia sudah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri. Dan setelah mengosongkan diri, dia mengambil rupa hamba ya. Nah, lanjutkan ayat yang ke-7 ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia artinya Yesus mengenakan kepada dirinya semua atribut-atribut esensial yang dimiliki oleh kemanusiaan.
Dalam segala kelemahannya, dalam segala kekurangannya, sebagai makhluk ciptaan, manusia memiliki atribut-atribut, sifat-sifat, karakter-karakter penting, esensial dalam dirinya. Ya. Dan itu Yesus kenakan sekali lagi dengan sukarela oleh kehendaknya sendiri dalam perendahan dirinya kepada dirinya. Coba kita baca Lukas 2 ayat 52. Di sana dituliskan oleh Lukas demikian, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Digambarkan dalam perkembangannya, pertumbuhannya sebagai seorang manusia dalam darah dan daging, Yesus seperti manusia-manusia lain. Dia mengalami yang namanya pertumbuhan lahir ya, secara fisik ya. Dari bayi, balita, remaja, mungkin pemuda, Yesus bertambah besar. Ya, dikatakan secara fisik Yesus bertambah besar. Nah, bertambah besarnya Yesus secara fisik diikuti oleh karakter yang luar biasa karena dia adalah Allah ya. Dikatakan dia semakin dikasihi baik oleh Allah maupun manusia. Tetapi ditekankan di ayat ini bahwa sebagai seorang satu pribadi Allah yang mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia, Yesus mengenakan atribut-atribut esensial manusia ke dalam dirinya, termasuk secara fisik dia harus secara sabar mengikuti pertumbuhan seperti layaknya manusia lain ya. Kita baca Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat ya. Jadi secara fisik harus mengikuti pertumbuhan seperti manusia lain. Bahkan dilahirkannya pun Yesus harus mengalami kelahiran seperti manusia-manusia lain ya. Dari rahim seorang perempuan yaitu Maria ya. Nah, ketika ayat ini mengatakan menjadi sama dengan manusia, benar-benar Yesus mengikuti ya kehidupan seperti manusia-manusia yang lain. Lahir dari seorang perempuan, lalu kemudian mengalami pertumbuhan fisik yang gradual seperti manusia-manusia lain. Nah, Kolose pasal 1 ayat ke-22 menuliskan seperti ini. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak tercela dan tak bercacat di hadapannya. Dikatakan bahkan Yesus sebagai manusia dalam darah dan daging harus mengalami yang namanya kematian. Lahir dari seorang perempuan, pertumbuhan secara gradual, secara fisik sebagai manusia, sama dengan manusia lain, bahkan harus mengalami yang namanya kematiannya. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka itu. Dalam keadaannya sebagai manusia, darah dan daging, hidup dalam darah dan daging. Yesus mengenakan itu ke dalam dirinya. Padahal dia adalah Allah. Allah itu roh, ya, kekal. Statusnya, keadaannya, kondisinya, eksistensinya kekal. Demikian dari awal, demikian sekarang, demikian sampai pada akhirnya. Tidak akan pernah berubah. Ya. Manusia mengalami lahir dari perempuan, bertumbuh secara fisik, secara gradual, lalu akhirnya mati. Yesus harus mengenakan kepada dirinya hal-hal ini, atribut-atribut esensial manusia kepada dirinya demi menjadikan dirinya sama dengan manusia yang mendapat bagian dalam keadaan mereka hidup dalam darah dan daging. Ibrani 2 ayat 14. Lalu Ibrani 2 ayatnya yang ke-17 berkata seperti ini. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dan seperti saudara-saudaranya yang manusia, karena Yesus menyamakan dirinya dengan manusia, maka Yesus harus disamakan dalam segala hal ya. Jadi Ibrani 2 ayat 17 menegaskan itu. Lalu Ibrani 4 ayat 15 menuliskan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya,
sama dengan kita. Sama dalam hal apa? Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan ia pun sama dengan kita dicobai oleh iblis ya. Bedanya apa? Karena dia 100% Allah, dia tidak berbuat dosa. Tetapi selain dari itu, dia sama dengan kita, turut merasakan kelemahan-kelemahan. Manusia merasakan lapar, Yesus merasakan lapar. Dia Allah loh. Manusia merasakan haus, manusia merasakan ngantuk, Yesus merasakan itu. Manusia merasakan kelelahan, Yesus merasakan itu. Manusia merasakan sakit ketika terluka, Yesus merasakan itu. Karena dia harus mengalami via dolorosa. Di mana secara fisik, tidak saja secara batin, tetapi secara fisik dia harus mengalami penderitaan seperti yang seharusnya dialami oleh seorang manusia yang hidup dalam darah dan daging. Dia harus alami semuanya itu. Makanya dalam segala hal dia disamakan dengan manusia sehingga dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus marah, tapi tentu saja untuk hal-hal yang kudus ya, karena dia Allah. Yesus sedih, Yesus menangis. Yesus merasa berduka, sama seperti apa yang dialami oleh manusia dalam segala kelemahan kita sebagai manusia. Ya. Jadi sudah mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan manusia. Ya. Luar biasa apa yang dilakukan Yesus ketika dia merendahkan diri. Jadi ayat yang ke-7 diakhiri dengan dan menjadi sama dengan manusia. Masuk ke ayat 8, dikatakan sedemikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Jadi di akhir ayat yang ke-7 dikatakan dan menjadi sama dengan manusia. Di awal ayat yang ke-8 dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia. Paulus dengan sengaja mengulang tulisan manusia di sini. Ya. Di akhir ayat yang ke-7 dikatakan menjadi sama dengan manusia. Di awal ayat yang ke-8 dikatakan dan dalam keadaan manusia. Mengapa Paulus mengulang penulisan Yesus sebagai manusia ini? Di ayat yang ke-7 Paulus menuliskan Yesus menjadi sama dengan manusia dari sudut pandang sorga untuk menekankan kerendahan hati Yesus yang luar biasa. Kan dikatakan tadi dari awal. Dia adalah Allah. Dia setara dengan Allah. Apa yang Bapa miliki, dia miliki. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan manusia. Ini dari sudut pandang sorga. Luar biasa. Ketika Yesus merendahkan dirinya. Luar biasa Yesus menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Gitu ya. Nah, ketika masuk ke dalam ayat yang ke-8 dan dalam keadaan manusia diulang keadaan Yesus yang menjadi manusia ditulis ulang oleh Paulus. Cuma di ayat yang ke-8 Paulus menuliskan dari sudut pandang manusia untuk menekankan bahwa walaupun Yesus dalam rupa manusia tetapi dia adalah Allah sehingga kita tidak memandangnya sebagai sama dengan manusia lain. Nangkep ya perbedaannya. Di akhir ayat yang ke-7, Yesus dituliskan menjadi sama dengan manusia dari sudut pandang sorga untuk menekankan bagaimana dia yang maha tinggi merendahkan dirinya secara luar biasa. Masuk ke ayat yang ke-8, ditulis lagi Yesus sebagai manusia, tetapi dari sudut pandang kita, dari sudut pandang manusia untuk mengingatkan kepada kita umat manusia, bahwa manusia Yesus, walaupun dalam rupa manusia, dalam segala hal disamakan dengan manusia, turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia, tetapi dia adalah Allah. Kenapa ini harus diingatkan? Karena dalam sepanjang sejarah manusia, seringkali manusia merendahkan Yesus. Ya, menafikan kealahan Yesus ketika memandang Yesus sebagai manusia. Coba kita baca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-42. Kata mereka, bangsa Yahudi ya, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Nanggap ya? Sesama Yahudi memandang Yesus dalam rupa manusia
lalu tidak mengindahkan keilahiannya, mengesampingkan kealahannya, menolak kealahan dari Yesus. Dia Yesus, anaknya Yusuf, anaknya Maria, bapak ibunya kita kenal, tukang kayu pekerjaannya. Bagaimana dia bisa mengaku bahwa dia turun dari sorga? Bagaimana dia bisa menyamakan dirinya dengan Allah? Dengan mengaku bahwa Bapa yang di sorga Allah adalah Bapaknya. Nangkap ya? Jadi Paulus menuliskan ulang di ayat yang ke-8 keadaan manusia Yesus untuk mengingatkan kita, umat percaya manusia, bahwa dia adalah Allah, sungguh-sungguh Allah. Dalam keadaannya sama dengan kita manusia, dia adalah Allah. Justru dia mengambil rupa manusia sama dengan kita. Karena ada tugas tanggung jawab yang harus dia jalankan. Menurut kehendak kekal Allah, rencana kekal Allah, proyek keselamatan bagi umat manusia. Jadi Yesus yang maha tinggi untuk menyelamatkan manusia sasaran, objek dari kasih Yesus. Untuk menolong menyelamatkan manusia, dia rela menyamakan diri dengan manusia. Kalau kita tidak mengerti, tidak mengenal Allah, tidak memahami eksistensi Allah itu bagaimana, tidak mengerti apa, siapa, bagaimana Allah itu, kita tidak akan pernah menangkap sesuatu yang luar biasa di sini. Kita akan menangkapnya sebagai hal yang biasa-biasa saja. Ketika dikatakan Yesus mengambil rupa manusia, sehingga kita kemudian seringkali menganggap remeh keilahian Yesus. Dan ini terjadi saat ini pun, khususnya di gereja-gereja akhir zaman. Siapa Yesus? Mungkin dalam lagu, dalam perkataan, kita mengatakan dia Tuhan, kita mengatakan dia Allah. Tetapi sadar tidak bahwa dalam banyak tingkah laku sikap kita seringkali mengabaikan kealahan Yesus. Kita seringkali mengabaikan rasa hormat kita yang seharusnya kepada Allah, Sang Maha Pencipta, yang ketika dia belum menciptakan segala sesuatu, tidak ada segala sesuatu, tidak ada manusia. Seringkali kita lupa kealahan dia, menganggap rendah dia. Bahkan dalam ibadah-ibadah kita. Kita tidak tahu dalam praktek kehidupan sehari-hari. Tetapi hal yang terlihat jelas dalam ibadah-ibadah pun seringkali kita tidak memperlakukan Yesus sebagai Allah yang seharusnya kita hormati. Dan itu dosa. Tadi malam kita sudah bahas. Ketika kita meninggikan diri kita secara tidak langsung, secara bersamaan, kita sedang merendahkan Allah. Ketika kita sedang memperkatakan sesuatu yang tidak alkitabiah, keselamatan bisa hilang. Secara tidak langsung kita sedang merendahkan dia, menolak kedaulatan mutlak, kemahakuasaan dia, menganggap dia bisa gagal. Ketika kita menyombongkan diri dalam hal apapun, kita sedang merendahkan dia. Ketika kita hidup menurut keinginan kita, mengenyampingkan tatanan ilahi dalam kehidupan kita sebagai pribadi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kita menggunakan talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Seringkali kita tidak menganggap keilahian dia, ketuhanan dia. Padahal kita sudah belajar dari awal ketika membaca teks Filipi pasal 2 ini secara keseluruhan. Pada akhirnya dia akan dinyatakan Tuhan. Realitas akan dinyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, hanya ketika Yesus dinyatakan Tuhan itulah segala hormat dan kemuliaan bagi Bapa di sorga. Nah, ketika kita menyangkal kealahan Yesus, jangan bilang kita sedang mempermuliakan Allah Bapa. Sementara kealahan Yesus kita abaikan. Sementara hukum-hukumnya, perintah-perintahnya kita abaikan. Kita hidup dalam hidup kekristenan kita menurut definisi kita, menurut keinginan kita, menurut selera kita. Jadi ketika saya belajar firman, semakin banyak belajar firman, saya semakin melihat bahwa kondisi kekristenan yang kita jalani selama ini bukan kekristenan yang alkitabiah. Karena Yesus tidak ditinggikan, kealahannya seringkali diabaikan.
Betul, dalam perkataan, dalam nyanyian kita mengatakan dia Tuhan, dia Yesus, kami meninggikan. Tetapi dalam praktek-praktek kita, hidupan kita, ibadah kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kita mengeset semuanya sesuai dengan selera kita sebagai manusia. Betul, kalau mau jujur, ibadah-ibadah gereja sekarang diset untuk menyenangkan manusia, untuk menyenangkan jemaat. Bukan lagi dalam rasa hormat, rasa kasih, rasa takut akan Allah. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Firman sama derajatnya dengan Tuhan. Jadi pesan Firman pagi hari ini sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus minggu depan, mengajak kita untuk masuk ke dalam introspeksi, menguji diri sendiri. Apakah iman yang kita jalani iman yang benar? Ketika Yesus walaupun sempat mengambil rupa manusia untuk sementara waktu, tapi dia adalah Allah. Walaupun dalam ibadah-ibadah kita, dalam realitas sekarang, Yesus tidak menampakkan dirinya, tetapi dia tetap Allah. Dan dia ada, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa. Jadi kalau kita mencermati, merenungkan, menguji ya, klaim yang diperkatakan kalangan Pentakosta karismatik itu luar biasa. Bertemu Yesus, ya, urapan ganda, urapan baru, hal-hal yang tidak alkitabiah. Kita sudah belajar ya istilah-istilah itu. Jadi klaimnya keren-keren, tetapi praktek kehidupannya, realitas yang kita lihat justru mengabaikan kealahan Tuhan ya. Jadi ini ya, jadi Paulus mengulang lagi di ayat ke-8 keadaan manusia Yesus. Kalau di ayat yang ke-7 dari sudut pandang sorga untuk menekankan luar biasanya sikap kerendahan hati dan kelemah lembutan Yesus. Tapi di ayat yang ke-8 dari sudut pandang kita untuk mengingatkan. Jangan sampai kita seperti saudara-saudara Yahudinya Yesus ya. Anak si Ucup. Anaknya Maria, tukang kayu Ucup itu. Dia mengaku turun dari sorga, menolak ya, oh Yesus adalah Tuhan. Coba kita baca lagi Yohanes pasal 8 ayat yang ke-48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Perhatikan baik kata-kata mereka. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Luar biasa. Khususnya para pemimpin-pemimpin agama Yahudi sampai berani menghujat, menghina Yesus karena mereka tidak mengakui bahwa Yesus yang ada dalam rupa manusia itu adalah Allah, adalah Tuhan. Jadi sekarang ini di Yohanes 8 ayat 48 tidak hanya menyepelekan, tidak hanya tidak mengindahkan kealahan Yesus, tetapi bahkan berani menghina orang Samaria yang kerasukan setan. Makanya Yesus dengan tegas menjawab, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku. Kamu tidak menghormati aku. Jadi Yesus turun ke dunia mengambil rupa manusia itu untuk menunjukkan, meneladankan kerendahan hatinya, rasa hormatnya kepada Bapa. Tetapi itu ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi, khususnya kepala-kepala agama mereka, dengan sikap tidak hormat. Bukannya mengikuti teladan Yesus terhadap Bapa di sorga, tapi mereka justru menunjukkan sikap kebalikannya. Kamu tidak menghormati aku. Seringkali kita tidak menghormati Yesus sebagai Allah dalam kehidupan kita. Kita menentang ajaran yang menganggap Yesus sebagai manusia, betul ya? Contohnya saksi Yehova menganggap Yesus sebagai manusia biasa, bukan Allah. Kita menentang ajaran mereka. Tetapi ini loh munafiknya gereja akhir zaman. Kita tidak mengakui secara editorial, secara resmi ajaran mereka yang menolak kealahan Tuhan. Saksi Yehova contohnya. Tetapi kita mempraktekkan gaya hidup yang seringkali tidak menganggap kealahan Tuhan, tidak menghormati kealahan Tuhan. Itu ya. Jadi di ayat yang ke-8 Paulus mengulang menulis keadaan manusia Yesus untuk menunjukkan, untuk mengingatkan kita, ingat dia adalah Allah ya. Untuk mengingatkan ketika kita berkumpul di tempat seperti ini, di ruang ibadah,
kita sedang menyembah Yesus yang adalah Allah lewat pemberitaan firman-Nya, perkataan Yesus yang derajatnya tinggi, tingkatnya sama tingginya dengan pribadi Yesus, dengan nama Yesus, nama di atas segala nama. Mari kita bertobat dari sikap-sikap yang tidak mengindahkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang dari Allah. Mulai menghormati siapa Yesus sebenarnya. Mulai menghormati pemberitaan firman. Karena kita sekarang mengerti di mana firman itu berada ya. Jadi Paulus mengingatkan bahwa dia adalah Allah. Ini perlu diulang-ulang ya. Jadi kalau dikatakan gereja akhir zaman harus menitik beratkan pesan-pesan pertobatan. Karena dalam pertobatan ada pengampunan dosa. Lewat pengampunan dosa jalan kita semakin dekat masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini karena kita harus terus-terus diingatkan ya dari sikap-sikap lalai kita tidak menganggap kealahan Yesus ya. Jadi ini harus terus diingatkan sebagaimana kita mengingatkan bahwa Roh Kudus adalah Allah ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan penolong yang lain. Allos Parakletos, penolong yang lain yang sama dengan Yesus, sama-sama Allah. Seringkali kita mengabaikan kealahan Yesus, menunjukkan rasa tidak hormat. Sama terhadap Roh Kudus pun seperti itu. Seperti pernah saya sampaikan di pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa gereja akhir zaman cenderung memperlakukan Roh Kudus sebagai asisten, sebagai pesuruh. Minta ini, minta itu, lakukan ini, lakukan itu. Tapi untuk memuaskan keinginan dagingnya. Padahal Roh Kudus diutus sebagai roh kebenaran justru untuk memberikan kita kuasa sehingga kita mampu hidup dalam kehendak Allah. Tapi sebaliknya yang terjadi. Jadi ini harus terus diingatkan. Juga untuk mengingatkan bahwa firman dalam Alkitab adalah pernyataan Allah yang keberadaannya tinggi sejajar dengan pribadi Allah, sejajar dengan nama Yesus, dan sejajar dengan segala kepujian bagi Allah. Kita sudah belajar Mazmur 138 ayat 2. Di sana Allah menempatkan firman. Seringkali kita menganggap rendah firman. Kalau kita baca Mazmur 119 ayat 89, di sana dituliskan oleh pemazmur bahwa firman-Mu teguh di sorga. Di sana posisi firman ya. Kita seringkali menganggap rendah firman. Juga untuk mengingatkan bahwa perjamuan kudus bukan suatu rutinitas dalam ibadah ya. Jangan sampai kita mengikuti sakramen perjamuan kudus dengan tidak layak. Sebagaimana dituliskan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Kalau kita masuk ke dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, dengan tidak menghormati, dengan tidak memiliki pengenalan akan Allah, pengertian yang benar, dengan rasa tidak hormat, rutinitas, dikatakan oleh firman Tuhan itu akan mendatangkan hukuman, akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan kita. Sekali lagi baca 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Gak main-main. Kita akan masuk perjamuan kudus minggu depan. Saya seringkali mengumumkan seminggu sebelumnya, minggu depan kita akan masuk perjamuan kudus. Dengan tujuan supaya kita menggali pengenalan kita akan Allah, pemahaman kita akan apa yang terjadi ketika kita dalam ibadah melaksanakan perjamuan kudus. Sekali lagi, ini loh yang kita rayakan. Ini loh yang kita peringati sebagai perintah langsung dari Yesus. Perbuat ini sebagai peringatan akan daku. Apa yang diperingatkan? Seluruh teks Filipi pasal 2 yang kita sedang pelajari pagi hari ini. Ketika Yesus menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Ketika dia mengosongkan dirinya, ketika dia mengambil rupa hamba, ketika dia menjadi sama dengan manusia. Mengenakan kepadanya semua kelemahan yang dimiliki manusia, kecuali dia tidak berdosa. Itu mati. Itu yang kita peringati ketika kita melaksanakan perjamuan kudus. Bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya tanpa rasa hormat, tanpa pengertian, dengan ketidakmautahuan terhadap firman. Ditegaskan oleh firman sendiri bahwa itu akan mendatangkan hukuman. Jadi ini hal-hal yang harus terus kita ingatkan kepada jemaat, harus terus kita ingatkan kepada diri sendiri bahwa menjadi Kristen, status percaya itu bukan sembarangan.
Jangan surganya saja yang diklaim, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya, itu ayat yang ke-7. Nah, lanjut ke ayat yang ke-8 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Paulus mengulang keadaan Yesus sebagai manusia untuk dari sudut pandang manusia untuk mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah ya. Lanjut, Ia telah merendahkan dirinya. Jadi setelah merendahkan diri sedemikian rupa dengan menjadi manusia, ini yang dikatakan inkarnasi, Allah menjadi manusia. Yesus masih merendahkan diri lebih lagi. Dalam keadaan manusia, tidak sampai di situ Yesus merendahkan diri. Dia merendahkan diri lebih lagi. Dalam hal apa? Dalam hal Ia tidak menuntut hak-hak sebagaimana manusia normal miliki. Melainkan menundukkan diri dan merelakan dirinya mengalami aniaya dan penderitaan di tangan orang-orang yang tidak percaya dan menolaknya. Luar biasa. Sudah merendahkan diri menjadi sama dengan manusia pun, mengenakan ke dalam dirinya esensi, atribut-atribut esensi, kelemahan-kelemahan manusia, tapi Dia tidak menuntut hak-hak yang sama dengan manusia normal, dengan manusia lain. Dan ini Dia tunjukkan dengan kerelaannya menanggung aniaya, siksaan, dan derita yang dilakukan orang-orang yang tidak percaya, yang menolaknya kepada dirinya. Dia setia menerima itu. Coba gambarannya ya, begitu luar biasa dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia, Yesus, dianiaya, tetapi Dia, Yesus, membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Padahal penderitaan yang Dia derita bagaimana? Baca secara lengkap Yesaya pasal 53. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit ham. Coba bayangkan Yesus setelah merendahkan diri sedemikian rupa menjadi sama dengan manusia. Dia bahkan tidak menuntut dirinya diperlakukan sama dengan manusia normal. Dia rela melepaskan itu, menerima siksaan, derita, aniaya oleh tangan-tangan jahat. Luar biasa ya. Bagaimana kita? Kita seringkali lebih banyak menuntut ya daripada merelakan hal-hal yang lahiriah. Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa. Lanjut ayat yang ke-8. Ia telah merendahkan dirinya dalam keadaan manusia dan taat sampai mati ya. Taat sampai mati sekarang kita bahas. Lebih lagi dari sekedar aniaya dan penderitaan, Yesus merendahkan dirinya lebih lagi, mengalami nasib lebih tragis dalam kehinaan dengan mati sebagai seorang kriminal, mati sebagai seorang penjahat, mengikuti kehendak Bapa bagi dirinya. Bapa sudah menetapkan Yesus mati karena kejahatan manusia. Manusia yang jahat, kita yang jahat, saudara dan saya yang jahat. Siapa yang kriminal di hadapan Allah? Yesus yang harus mati sebagai seorang kriminal penjahat ya. Kehendak Bapa demikian ya. Luar biasa berat penderitaan yang harus dihadapi Yesus. Maka kalau kita baca catatan tentang bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum memulai penderitaannya, sedikit dicatat di Matius 26 ayat 39. Maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tahu persis Yesus penderitaan yang harus Dia tanggung. Tahu persis. Tapi dia mau menunjukkan bahwa sebagai hamba yang benar-benar hamba, dia akan taat sampai mati. Dalam kondisi mati bagaimanapun. Selama itu kehendak Bapa, mati dengan cara kriminal sebagai seorang penjahat pun dia akan lakukan. Seperti yang kau kehendaki, jadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu loh, matinya Yesus itu. Makanya Kisah Rasul pasal 2 ayat 23 menuliskan seperti ini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh
oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Mati sebagai seorang penjahat, sebagai seorang kriminal, tapi ditekankan di sini, dia diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Bukan di luar kontrol Allah, semua penggenapan rencana Allah. Dan Yesus menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya kepada rencana dan kehendak Allah sampai mati. Mati di tangan bangsa-bangsa durhaka. Itu ya, taat sampai mati. Lanjut lagi ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi sudah berapa level Yesus merendahkan diri dari awal kita bahas? Terakhir sampai level mati sebagai seorang kriminal, penjahat. Masih lagi mati di kayu salib ya. Bahkan kehinaan yang Yesus alami lebih jauh lagi, karena ia mati tidak dengan cara biasa, tetapi melalui penyaliban, satu bentuk hukuman mati paling kejam, paling menyiksa, paling merendahkan yang pernah ada dalam sejarah manusia. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri membenci cara menghukum mati dengan digantung di atas salib ini. Ya, luar biasa. Jadi hukuman mati itu digunakan dengan tujuan sesakit-sakitnya, ini penjahat yang disalib ini merasakan sakit sesakit-sakitnya, tapi merasakan itu selama mungkin sebelum dia mati. Itu paling kejam yang pernah ada dalam sejarah manusia. Dan dikatakan bahwa orang-orang Yahudi sendiri sebenarnya tidak menyukai cara penghukuman mati dengan kayu salib. Coba kita buka sedikit ya dalam tradisi Yahudi. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Perhatikan baik-baik dua ayat ini. Seseorang yang mati disalib, digantung di tiang, dikatakan terkutuk oleh Allah, dan keberadaannya dihukum mati di sana menajiskan tanah di bawahnya. Luar biasa ya. Jadi bangsa Yahudi tahu persis mati, hukuman disalib itu sesuatu yang mereka nggak sukai. Karena kalaupun mereka harus melaksanakan itu membuat tanah di tempat didirikannya salib itu, tiang itu untuk menggantung yang dihukum mati itu menjadi najis. Makanya perintahnya jangan dibiarkan semalam-malaman, segera menguburkan pada hari itu juga. Nanggap ya, betapa hinanya cara mati disalib. Tapi justru bangsa Yahudi sendiri yang mengetahui betapa hinanya cara mati disalib ini, justru mereka yang meneriakan kepada Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Ingat ya? Coba, kalau kita baca Yohanes 19 ayat yang ke-6. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, ini ketika Yesus sedang diadili, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Ya? Imam kepala ikut-ikutan bersama dengan para penjaga. Salibkan Yesus, salibkan Yesus. Lalu di ayat yang ke-15, maka berteriaklah mereka, ini berbicara tentang orang-orang Yahudi ya, rakyat Yahudi. Enyahkan dia, salibkan dia. Jadi coba bayangkan, luar biasa bangsa Yahudi sendiri, bangsanya sendiri, yang tahu bahwa hukuman mati dengan salib itu hina, bahkan menajiskan tanah di bawahnya. Tapi itu mereka teriakan untuk dilakukan terhadap Yesus. Karena mata mereka buta, mati secara rohani. Mereka hanya memandang manusia, anaknya Yusuf dan Maria, tukang kayu. Kita tahu mereka, kita tahu keadaan mereka sebagai keluarga. Masa dia ngaku turun dari sorga? Masa dia mengaku Allah di sorga sebagai bapaknya? Salibkan dia, salibkan dia. Gitu ya. Jadi kita sekarang memahami Filipi 2 pasal 8 secara keseluruhan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, tidak menuntut dipersamakan hak-haknya dengan manusia normal lain.
Dia memilih taat sampai mati. Matinya sebagai kriminal, penjahat. Dia tidak melakukan kejahatan sedikit pun. 2 kali Alkitab mencatat Allah Bapa di surga mengatakan tentang Yesus apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya dia aku berkenan. Suci, murni, bersih. Sebersih-bersihnya, 100% Allah. Dia tidak berbuat dosa. Mati sebagai penjahat, bahkan mati di kayu salib ya, dengan cara mati yang begitu hina. Nah, kalau kita memahami ini, lalu kita merenungkan berapa tingkat Yesus merendahkan diri. Dari awal kita bahas sampai kepada mati dengan cara disalib. Merendahkan diri lagi, merendahkan diri lagi, merendahkan diri lagi, dan merendahkan diri lagi. Tapi hanya dengan cara seperti itulah satu pintu dibukakan. Pintu kemurahan ilahi yang luar biasa. Pintu kemurahan Allah yang luar biasa. Pintu yang menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia. Dengan cara Yesus merendahkan diri seperti itulah pintu ini dibuka. Sehingga orang-orang yang mau percaya, bertobat di hadapan Dia, mengakui dosa, bertobat, percaya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dapat mengakses pintu itu, masuk lewat pintu itu. Kemana? Kepada keselamatan kekal, kepada kehidupan kekal. Di mana aku ada, di situ kamu ada. Itu loh, salib Kristus adalah jalan masuk kepada satu anugerah yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Ini loh, ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, yang harus ada dalam pemahaman kita, dalam perasaan kita, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, karena mau tidak mau akan ada saatnya, akan tiba saatnya Dia dinyatakan sebagai Tuhan, karena itu adalah realitas. Kita mau sejak dalam kehidupan ini kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Dan kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan, mengakui kealahan Yesus, mengakui otoritas firman yang diberitakan kepada kita, maka kita akan menaruh dalam pikiran kita apa yang menjadi pikirannya Yesus. Akan menaruh dalam hati kita apa yang ada dalam hati Yesus. Apa itu? Lemah lembut, rendah hati, rela merendahkan diri di hadapan Tuhan tanpa pamrih. Sukarela. Tidak ada motivasi lain, tidak ada agenda tersembunyi selain karena kita mengasihi dan menghormati Allah. Luar biasa. Ya, luar biasa. Itu yang kita alami ketika kita menjadi orang Kristen yang benar. Maka orang Kristen yang benar, yang masuk lewat pintu, satu-satunya pintu yang dibukakan oleh Yesus tadi, lewat perendahan diri yang luar biasa sampai mati dengan cara disalib. Hanya orang Kristen yang lewat pintu itu adalah Kristen yang benar-benar. Dan Kristen yang benar-benar ini yang akan mampu menjalani hidup, menaruh pikiran dan perasaan Yesus dalam pikiran dan hatinya. Tanpa melalui pintu yang satu ini, satu-satunya pintu ini, kita walaupun jadi Kristen hanya akan menjadi Kristen KTP. Hanya akan menjadi Kristen yang memenuhi ruang gereja. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa hormat. Karena tidak ada rasa kasih kepada Allah. Ini satu-satunya jalan. Coba kita buka ayat terakhir ibadah kita pagi hari ini. 1 Petrus 1 ayat, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Rasul Petrus menuliskan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian, untuk menerima suatu warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Inilah satu-satunya pintu itu. Ketika kita memasukinya dengan benar, kita akan menuju satu kehidupan yang penuh pengharapan. Nah, proses memasuki pintu ini menjadi Kristen yang benar, dikatakan apa di ayat yang ketiga? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Telah melahirkan kita kembali, kita yang mati secara rohani, terputus hubungan dari Allah, membenci terang, seteru Allah, mati secara rohani. Alkitab memakai kata mati. Tidak bisa memilih keselamatan sendiri, mati. Total depravity. Ketidakadaan kemauan dan kemauan sama sekali untuk melakukan yang benar, mati. Tetapi lewat karya salib Kristus, kebangkitannya mengalahkan kuasa maut, Allah telah melahirkan kita kembali. Kita dijadikan hidup, kita dijadikan ciptaan baru. Buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan perbuatan baik yang telah Allah siapkan sebelumnya. Ini loh, kelahiran kembali yang membuat kita masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Nah, kalau proses masuknya benar, lewat satu-satunya pintu yang ada, yang dibukakan oleh Allah lewat kebangkitan Kristus, telah mengalami derita yang luar biasa sampai mati di salib, maka kita akan memasuki iman Kristen yang benar, di mana oleh iman Kristen yang benar itu dikatakan apa? Kita dipelihara oleh kekuatan Allah selama kita hidup di dunia ini, sementara menantikan keselamatan yang paripurna di sorga. Dipelihara. Warisan sudah dinyatakan milik kita. Warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Paripurna, sempurna, disimpan di sorga. Sementara kita berjalan menuju itu, karena kita masuk lewat pintu yang benar, dilahirkan kembali, memiliki hati yang baru, memiliki roh yang baru, sehingga mau dan mampu menaruh pikiran dan perasaan Yesus ke dalam pikiran dan perasaan kita, setia menjalani pengudusan. Tuhan memelihara kita sampai mendapatkan warisan itu seluruhnya. Roh Kudus sebagai jaminan materai, peroleh seluruh. Bisa gagal tidak? Tidak mungkin gagal kalau lewat pintu masuknya yang itu, yang satu itu. Dilahirkan kan kembali. Maka ketika ada kalangan Kristen yang mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang, keselamatan yang mana dulu? Kalau ini tidak bisa hilang. Kalau Anda mengatakan ini bisa hilang, Anda sedang menghujat Allah. Ya Allah nggak mungkin gagal. Masalahnya percaya Anda, definisinya percaya mana? Nah, pesan firman pagi hari ini ditujukan kepada mereka yang percayanya masih tanda kutip, belum mengalami kelahiran kembali. Anda boleh mengklaim Anda hebat dalam pelayanan. Anda boleh mengklaim Anda memiliki kedudukan tinggi dalam gereja. Anda boleh mengklaim Anda nggak pernah bolos dalam ibadah, baik hari Minggu maupun ibadah-ibadah doa. Anda mau mengklaim profesor, doktor teologi. Anda boleh mengklaim yang hebat-hebat di hadapan manusia. Tapi kalau Anda belum dilahirkan kembali, Anda tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Nggak ada kemampuan itu. Jadi keselamatan itu bukan pilihan, itu karya Allah sepenuhnya. Memasukkan kita, menghidupkan kita, dan memasukkan kita ke dalam keluarga kerajaan Allah. Cari itu. Minta itu kepada Tuhan. Kalau Anda masuk ke dalam iman Kristen dengan cara yang benar, Anda memiliki iman Kristen yang benar,
Anda akan menghormati Yesus sebagai Allah. Anda akan menghormati firman karena Anda tahu dan mengerti Allah menempatkan firman tinggi sejajar dengan nama Yesus. Dan Anda akan masuk dalam ibadah-ibadah dengan penuh rasa hormat, kasih, takut akan Tuhan. Dan Anda akan masuk dalam pengajaran firman dengan setia. Dari ke hari ke hari kejar pengenalan akan Tuhan. Karena nanti kita akan bahas dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Bagaimana Allah Bapa memelihara kita sementara kita berjalan menuju keselamatan yang paripurna itu. Sementara kita berjalan untuk meraih warisan itu dalam kepenuhannya. Dikatakan kan di situ kan? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Bagaimana Allah memelihara kita? Nah, kita akan lihat dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya bahwa Allah memelihara kita, iman kita, perjalanan hidup kita menuju kepada surga yang pasti jadi untuk orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Allah memelihara kita lewat yang namanya pengajaran firman. Tidak ada cara lain. Karena orang yang Kristen sejati, murid Kristus yang benar-benar murid Kristus, itu pasti bertumbuh, pasti menghasilkan buah, buahnya tetap. Karena terpelihara dalam kekuatan Allah. Nah, terpeliharanya dalam bentuk apa? Setia ada dalam pengajaran firman. Ya, dibukakan kebenaran, tahu yang salah, bertobat. Itulah kehidupan kita. Kuncinya adalah apa yang kita pelajari pagi hari ini. Ya, jadi sekarang tuntas kita bahas Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke 8 ya. Jadi kalau tadi malam saya sempat singgung dalam pembahasan lanjutan tentang evangelikal, bahwa itu esensi dari evangelikal, ya, memahami karya salib Kristus karena kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Maka pagi hari ini tuntas ya, kita sudah belajar Filipi pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, diakhiri dengan ayat yang ke-10 dan ke-11 ya. Ayat ke-9 katakan, setelah Yesus merendahkan diri sedemikian, ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Yesus dikembalikan kepada keilahiannya yang penuh karena sejak awal dia memang Allah ya. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari dari kehidupan sekarang, dari saat ini, kita akui dia sebagai Tuhan ya. Dalam ucapan, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam sikap, dalam perbuatan ya. Tunjukkan itu. Kalau kita adalah bagian dari orang-orang yang berbahagia ya. Jangan sampai kita menyadari bahwa dia adalah Tuhan ketika kita berhadapan dengan tahta putih Allah ya. Terlambat kalau kita baru menyadarinya di sana. Karena nanti di sana semua akan dibawa kepada kesadaran bahwa sungguh dia adalah Tuhan. Kita akan masuk perjamuan kudus minggu depan dengan pemahaman, pengenalan ini. Kita persiapkan kehidupan kita biar perjamuan kudus yang kita laksanakan minggu depan tidak mendatangkan hukuman, tidak mendatangkan kutuk dalam kehidupan kita, melainkan hanya mendatangkan berkat dan anugerah Allah semata-mata. Kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini agak panjang lebar, tapi saya percaya jemaat menikmati ini sebagai satu karunia ilahi, karunia rohani dari Allah yang sempurna, yang baik ya, yang akan mengerjakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Haleluya.